Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Saatnya memuji Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Hari ini kita bertemu dalam ibadah Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita, karena Tuhan tidak dibataskan oleh ruang dan waktu. Tuhan Allah di tengah kita. Dia besar, besar. Mari kita nyanyikan lagu. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Mari tepuk tangan dan menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia sangkan dan kirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Ayo semua tepuk tangan. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dasarkan dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Haleluya. Kita hidup harus karena percaya, karena Tuhan adalah pengharapan kita. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita menyembah Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku
Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ajar kami mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap orang. Terima kasih Bapa, kami undang Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Bagaimana Elia melawan nabi-nabi Baal yang ada 450 orang. Bahkan ada Nabi Asyar 400 orang. Tetapi karena Tuhan bersama-sama dengan Elia, Tuhan yang besar itu bersama-sama dengan Elia, maka Elia bisa menang melawan mereka. Pada waktu itu, setelah Daud meninggal dan kemudian digantikan oleh Salomo, dan setelah Salomo juga wafat, maka Israel dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Mereka semua jahat dan amat terlebih adalah Raja Ahab. Ia memperistri Isabel yang menyuruh umat Tuhan untuk menyembah Baal dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menyatakan dosa mereka. Makanya Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun sehingga terjadilah kekeringan dan tanah tidak bisa menghasilkan. Terjadilah kelaparan di negeri itu. Tibalah waktunya, setelah 3 tahun, Tuhan ingin menurunkan hujan. Tuhan lalu mengutus nabinya Elia untuk bertemu lagi dengan Ahab. Lalu Ahab berkata, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia, "Bukan aku, melainkan engkau dan kaum keluargamu yang telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan mengikuti para Baal." Dan Elia berkata, "Kumpulkanlah seluruh orang Israel ke Gunung Karmel, beserta juga dengan nabi-nabi Baal yang 450 dan Nabi Asyar yang 400 orang itu." Maka kemudian mereka berkumpul di Gunung Karmel. Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi engkau akan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak mau menjawab sepatah kata pun. Elia ingin supaya mereka berketetapan hati hanya menyembah kepada Tuhan saja, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, bukan kepada Baal-Baal, karena Tuhan mau disembah oleh semua orang Israel, karena orang Israel adalah milik Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan itu, mereka melakukan dosa. Lalu Elia berkata, "Tinggal aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, dan nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan untuk dipersembahkan di atas kayu api, tetapi tidak boleh menaruh api di atasnya. Maka pergilah kalian menyembah. Jika Baal bisa menurunkan api, maka dialah Allah. Tetapi jika Tuhan membakar persembahanku, maka dialah Tuhan." Jadi Tuhan yang benar ialah Tuhan yang menurunkan api dan membakar semua persembahan itu. Maka seluruh rakyat setuju. Nabi-nabi Baal lalu mempersembahkan korbannya. Mereka kemudian bernyanyi, menari, dan bersorak-sorai serta berkata, "Ya Baal, jawablah kami, dan ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada jawaban. Ketika itu mereka tetap menari-nari, dan Elia lalu mengejek mereka. Dia berkata, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia lagi merenung, mungkin dia banyak urusan, mungkin dia lagi bepergian atau lagi tidur dan belum terjaga." Dan mereka terus menari-nari lebih kuat lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Kini giliran Elia. Ia berkata kepada rakyat itu, "Datanglah mendekat kepadaku
Dan lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan dan mengambil 12 batu sesuai dengan jumlah suku keturunan Yakub. Ia mendirikan mezbah dan menyusun batu-batu itu dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu. Lalu menyusun kayu api dan menaruh potongan-potongan korban persembahannya. Dan ia berkata, penuhilah 4 puyung dengan air dan tuanglah ke atas korban persembahan itu. Dan biarlah air itu mengalir dan memenuhi sekeliling parit itu. Dia menyuruhnya melakukan sebanyak 3 kali. Lalu tampillah Elia demi nama Tuhan, demi nama Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Lalu dia berdoa demikian, kemudian turunlah api dan menyambar korban bakaran dan kayu api itu, dan batu dan tanah, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dimakan api. Dan ketika seluruh rakyat melihat hal itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Karena dia adalah Allah yang benar, yang mendengarkan doa orang percaya. Dan kemudian turunlah hujan di negeri itu. Demikianlah cerita firman Tuhan dari 1 Raja-Raja ayat 18. Kita tahu bahwa Tuhan dialah Allah. Sekalipun Elia sendirian, tetapi Tuhan mendengar doanya. Orang benar, doanya didengar oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Apakah kita mau berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati? Karena Tuhan selalu mendengarkan setiap doa orang-orang yang berseru kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami hanya menyembah satu Allah saja. Biarlah kami bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun suasana dan situasi yang kami hadapi sangat sulit. Karena kami percaya Tuhan sanggup menolong. Seperti Tuhan menolong Elia, biarlah Tuhan juga menolong kami. Tuhan Yesus beri kami kekuatan menghadapi hari-hari sekalipun itu sulit bagi kami. Tuhan jaga anak-anak sekolah minggu, Tuhan jaga guru-guru sekolah minggu, Tuhan jaga seluruh jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua.